Nah, maksud saya mengingatkan sharing informasi ini supaya kita tidak terbelenggu dengan pengap, sumpek, dan polusinya sepak bola Indonesia. Butuh sesuatu yang menerobos, butuh sesuatu yang menginspirasi sehingga publik bola tidak cuma dicekoki oleh isu-isu yang itu lagi. Yang buat saya males juga ngomongin soal jersey ketuker di level kompetisi profesional paling atas. Menyedihkan itu. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Jadi saya mau share pemikiran saya. Saya mau share informasi. Singkatnya begini, saya melihat bahwa hari-hari sepak bola kita belakangan ini kok isunya begitu saja gitu loh. Sumpek rasanya, pengap rasanya. Itu yang saya maksud seringkali polusi. Apa sih yang saya maksud dengan polusi atau pengap, sumpek itu? Ya kurang lebih begitu. Berita yang terjadi, viral yang terjadi kan adalah isu-isu yang terkait misalnya wasit, offset lah jadi perdebatan. Masih di sekitar-sekitar itu. Lalu respon penegakan perbaikan di sektor wasitnya pun gak kelihatan gitu loh. Jadi hanya seperti basa-basi atau seolah-olah saja. Karena ngaku diperbaiki tapi ya terulang lagi. Lalu yang terakhir kan juga gak lucu lah, kesalahannya elementer. Kompetisi profesional level paling top, isunya salah pakai jersey. Ini kan kebangetan gitu loh. Jadi begitu banyak DM yang masuk atau WA yang masuk kepada saya ngomentarin soal ada pemain di klub besar pakai baju yang salah. Ini kan gak enak gitu loh ngomongnya juga gitu loh. Ngebahasnya juga gak enak. Jadi saya gak mau membahas terlalu dalam karena itu kesalahan yang terlalu elementer lah. Kesalahan terlalu basic dan gak pantas terjadi di level kompetisi profesional paling tinggi di negara ini. Jadi itulah yang menyedihkan gitu loh. Belum kemarin sebelumnya pun kan isunya seperti itu. Pelaksanaan kompetisi yang tidak konsisten di awal seperti ini. Di perjalanan berubah jadi ini yang akhirnya kemudian ada kelemahan-kelemahan soal kamar ganti yang sempit, kipas angin, soal jumpa pers di tenda gitu. Prokesnya aja kan udah lemah itu karena berdempet-dempetan di tenda portable. Jadi antara apa yang diucapkan dengan realitas itu kadang berseberangan, paradok. Nah, jadi saya mau sharing informasi, sharing pemikiran bahwa sebetulnya kan sepak bola harusnya menginspirasi, menginfluen, bisa memberikan dampak yang bagus gitu loh dalam kehidupan. Tetapi yang kita lihat sehari-hari dalam sepak bola kita, praktis hanya berkutat soal menang kalah. Jadi apa yang terjadi di sepak bola kita hanya soal menang kalah, nyaris ya. Saya nggak bicara seluruhnya, tapi nyaris overall didominasi hanya tujuan menang kalah. Apapun itu, sisi di luar lainnya tuh kurang sekali. Kalaupun ada sisi di luar lapangan sepak bolanya, di luar aspek teknik sepak bolanya, justru perintilan-perintilan yang negatif yang membuat udara sepak bola kita pengap, sumpek, dan polusi. Nah, saya mau bagikan cerita begini. Jadi saya terkesan dengan apa yang dilakukan oleh media kesohor dari Inggris yang sudah sangat lama berkecimpung di media, The Guardian. Jadi rupanya sejak tahun 2016 setiap tahun The Guardian itu memberikan penghargaan. The Guardian Footballer of the Years. Jadi pemain pesepak bola terbaik versi Guardian setiap tahunnya sejak 2016. Tapi mereka nggak berkutat melulu pada penampilan pemain itu di lapangan, pada aspek sepak bola atau misalnya tentang golnya atau apapun lah statistik yang umum di teknikal sepak bola. Justru Guardian memberikan sebuah apresiasi, memberikan sebuah highlight, spotlight atau memberikan tempat bagi para pesepak bola yang melakukan sesuatu yang remarkable, sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang katakanlah selain luar biasa, sesuatu yang dia melampaui kesulitan. Dia juga melakukan sesuatu yang
secara sporting itu sangat spesial gitu loh. Nah, dari kriteria-kriteria itu tahun 2021 kemarin yang baru lewat, The Guardian itu memilih kapten tim nasional Denmark Simon Kjær sebagai The Guardian Footballer of the Year 2021. Alasannya, landasannya simple, karena dia menjadi momentum dari inspirasi sepak bola. Itu yang saya bilang bahwa sepak bola itu atau pesepak bola itu bisa memberikan sebuah dampak, pengaruh, influen yang luar biasa bagi dunia, bagi masyarakat, bagi dunia. Nah, Simon Kjær 12 Juni tepatnya waktu Denmark lawan Finlandia di Euro 2020 kan melakukan sesuatu yang beyond, melampaui apa yang harus dilakukan oleh pemain sepak bola. Dia melakukan sesuatu yang remarkable, yang luar biasa. Jadi ketika bukan sekedar rekan setim tapi temannya Christian Eriksen collapse karena cardiac arrest, dia berlari secepat kilat mendekati Christian Eriksen, membalikan posisi tubuh Christian Eriksen untuk posisi recovery, lalu memberikan bantuan CPR, dan itu sangat krusial dalam proses pertolongan pertama di situasi tersebut. Lalu setelah pertolongan medis datang, dia meminta teman-temannya untuk membentuk pagar yang melindungi proses bantuan pertama dari medis kepada Christian Eriksen. Jadi dia membangun pagar hidup protecting. Dan juga dia nggak berhenti di situ, dia menenangkan istri dari Eriksen di pinggir lapangan, menenangkan istri dari Eriksen, dan menurut saya sih itu sesuatu yang menjadi sebuah contoh luar biasa, menjadi panutan teladan luar biasa apa yang bisa dilakukan oleh seorang pesepak bola, seorang kapten yang artinya buat saya dia bukan sekedar kapten dengan ban kapten di lengannya, tetapi dia memang seorang kapten tim sesungguhnya. Dia pemimpin di lapangan sesungguhnya, dia melakukan sesuatu yang luar biasa, dan itu ditangkap, diteropong, di-capture oleh The Guardian dan menempatkan Simon Kjær sebagai The Guardian Footballer of the Year. Menurut saya ini penting karena kalau bicara soal di ranking Ballon d'Or misalnya, Simon Kjær hanya berada di peringkat ke-18. Artinya bukan hitungan di elite top player yang 5 besar atau 3 besar. Rankingnya 18. Tetapi Guardian punya sisi lain. Sebagai media yang peduli pada perkembangan sepak bola, dia menangkap sisi lain yang publik sepak bola dunia pantas untuk meng-highlight, mengapresiasi, dan mengingat momen itu bahwa sepak bola bukan sekedar menang kalah. Sepak bola tentang bagaimana membuat kehidupan lebih baik gitu loh. Jadi sepak bola itu memberikan sebuah harapan, mendorong kepada pengaruh-pengaruh baik, positif. Dan contoh gitu loh. Sepak bola kita hari-hari ini isunya apa sih? Coba aja cek. Kecuali kesemrawutan organisasi, misalnya seperti itu kan, kompetisi yang masih carut-marut di sana sini dalam hal aspek teknis pelaksanaan kompetisi, isu wasit, kan seperti itu, isu perkelahian, isu wasit dipukuli di segala level, dari mulai level 3 yang marak di level 2 terjadi. Jadi isu-isunya negatif, itu yang saya bilang pengap, sumpek, dan polusi. Nah ini yang menyedihkan, dan buat saya berita dari Guardian yang memilih Simon Kjær itu adalah sesuatu oase, udara segar yang membuat sebetulnya buat insan bola itu yang akan memberikan sebuah pengharapan. Itu akan memberikan sebuah bahwa sepak bola itu sesuatu yang kenapa dianggap powerful, sesuatu yang kenapa dianggap diminati atau jadi populer. Kenapa sepak bola diminati? Kenapa sepak bola populer? Karena sepak bola punya kekuatan. Ada sisi-sisi lain yang menginspirasi kehidupan gitu loh. Tapi kalau isunya hari demi harinya cuma berkutat soal salah kostum, pakai rompi, pertandingan level resmi profesional, wasit yang belaga gila, offset yang gila-gilaan kayak begitu, isu pengaturan skor.
Nah ini yang kemudian menurut saya sih ada yang salah gitu loh di sepak bola kita. Sementara di sisi lain, di area lain kita diberikan sebuah contoh, diberikan keteladanan lewat media kesohor asal Inggris The Guardian yang mengingatkan publik sepak bola dunia, ini loh yang harus di capture juga. Bukan sekedar Ballon d'Or, bukan sekedar siapa pencetak gol paling banyak, tapi dia mau capture sisi lain dari pesepak bola. Karena pesepak bola hebat itu bisa menginfluence, bisa memberikan dampak, bisa menjadi menginspirasi banyak orang, dan itu sudah dilakukan oleh Simon Kjaer. Tahun sebelumnya Marcus Rashford yang menerima penghargaan serupa dengan yayasannya yang melakukan aktivitas membantu makanan bagi mereka anak-anak yang kurang mampu di Inggris. Jadi karena keteladanan aktivitas itulah Marcus Rashford tahun 2020 menerima penghargaan itu. Jadi tindakan sosialnya, tindakan kemanusiaannya yang menurut Marcus Rashford diinspirasi dari kasih sayang ibunya. Sebagai single mom, ibu tunggal yang mengasuh Marcus Rashford sejak kecil. Lalu tahun sebelumnya pun yang dipilih kan Megan Rapinoe, pesepak bola putri Amerika yang waktu itu 2019 terpilih sebagai pesepak bola putri terbaik, pesepak bola perempuan terbaik dunia waktu itu. Nah maksud saya mengingatkan sharing informasi ini supaya kita tidak terbelenggu dengan pengap, sumpek dan polusinya sepak bola Indonesia. Butuh sesuatu yang menerobos, butuh sesuatu yang menginspirasi sehingga publik bola tidak cuma dicekoki oleh isu-isu yang itu lagi. Yang buat saya males juga ngomongin soal jersey ketuker di level kompetisi profesional paling atas. Menyedihkan itu. Nah sekali lagi saya mau ingatkan, jadi solusi bukan polusi sepak bola. Tetap digocek, Bung Toel.